Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 dengan tema Karya Salomo. Mari kita mendengarkan bersama dan kita belajar dari kisah dalam Alkitab. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang boleh berjumpa lagi dalam program Jalan 66. Dan tentunya ini adalah bagian dari kita belajar terus kebenaran firman Tuhan secara lengkap ya, dari Kejadian sampai Wahyu, dan saat ini kita tiba di 2 Tawarikh. Pasal yang pertama sampai dengan yang keempat yang akan kita bahas pada hari ini. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Semoga hari ini semua saudara dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kita telah menyelesaikan pertama Tawarikh, dan saat ini kita masuk ke 2 Tawarikh. Kita akan membahas dan kita belajar dari 2 Tawarikh pasal yang pertama sampai dengan yang keempat, dan tentunya ini akan sangat menarik ya, karena kita akan banyak belajar tentang Raja Agung yang bernama Salomo ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dengan tema sebuah karya Salomo. Saudara, kita sudah tahu semua bagaimana Daud mewariskan tahta kerajaannya kepada putranya yang bernama Salomo. Ini adalah raja baru yang menggantikan Daud sebagai penguasa baru di Israel. Dijelaskan di dalam kitab suci, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Saudara, dalam pasal ini kita mengamati sekali lagi dikisahkan bagaimana Daud luar biasa mewariskan itu kepada Salomo, dan sekarang Salomo dia menjadi luar biasa karena kita ingat saudara, kita pernah melihat bagaimana Salomo meminta apa? Hikmat daripada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan beri kesempatan untuk meminta sesuatu. Ternyata Salomo gak minta kekayaan, gak minta juga agar para musuhnya dibinasakan, atau dia minta kehormatan atau umur panjang. Tetapi yang pada diminta, dia meminta hikmat. Ternyata ini menyenangkan Allah. Dan ternyata Salomo dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia memiliki pemerintahan yang makmur, dan tentunya ini penting menjadi penekanan bagi kita semua yang mendengarkan program ini, bahwa pemerintahan Salomo itu adalah pemerintahan yang kita sebut sebagai puncak kejayaan kerajaan Israel. Mengapa saudara? Karena kerajaan Israel itu semakin besar setelah itu ditata dengan baik oleh Daud, sekarang mencapai tingkat kemakmuran ya dan perkembangan yang luar biasa pada masa Salomo. Dijelaskan Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta, 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyak pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Nah saudara, kita melihat ya sekarang Salomo ini benar-benar mengembangkan kerajaannya dengan cara yang luar biasa. Ini sangat makmur ya. Israel bisa kita sebut sebagai mencapai tingkat ekonomi yang sangat tinggi, sehingga bisa membeli begitu banyak kereta, kuda, dan sebagainya. Tentunya ini akan berdampak kepada keamanan di dalam negeri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan melihat sekarang di 2 Tawarikh ini, ketika kita bicara mengenai fokus utama apa yang sedang
dibicarakan terkait dengan teologi apa yang ingin ditekankan. Ini bicara mengenai aspek keimaman, aspek pentingnya bait suci. Jadi kalau kita sekarang memperhatikan di pasal 2, ini dimulai dengan membahas bait suci. Ini fokus kepada kehidupan Salomo. Nah, hal-hal lain yang terjadi selama hidup Salomo yang kita juga lihat, bisa dibaca ya nanti di Pertama Raja-Raja, ini tidak akan muncul dalam kitab Pertama Tawarikh. Karena fokus utamanya di sini adalah pada pekerjaan Salomo dalam pembangunan bait suci. Dijelaskan di dalam kitab suci, Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Saudara bayangkan saja, ini sebuah pekerjaan yang besar, ada pasukan yang ikut terlibat dalam pembangunan bekerja bagi raja. Ini dikatakan membangun sebuah mezbah yang luar biasa. Bahkan dikatakan Salomo mengirim pesan ini kepada Hiram, Raja Tirus. Dan kita tahu Tirus adalah kota terkenal di Venesia. Ya, ini ada di wilayah Lebanon kalau modern sekarang. Dan di sana kita melihat ada Raja Hiram yang juga muncul pada masa pemerintahan Daud. Dan mungkin itu adalah nama dinasti Venesia. Nah, Salomo, saudara, kemudian mengajukan permintaan. Ya, meminta apa diminta? Minta pekerja, ya, minta kayu, material. Untuk apa? Membangun mezbah ini, membangun bait suci ini. Nah, menarik untuk diamati bahwa aliansi antara Hiram dan Salomo ini akan berkembang dengan baik, saudara. Bahkan sebagai jawaban atas permintaan Salomo, kita lihat di sini bagaimana Raja Hiram itu dikatakan karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Hiram melanjutkan, terpujilah Tuhan, Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, dengan halus, dan kain kirmisi. Nah, saudara, ia akan menjelaskan ya segala sesuatu yang akan dikirimkan kepada Salomo yang tidak hanya menggunakan orang-orang Israel, tetapi juga terutama dukungan dari para pekerja Venesia yang tinggal di utara Israel. Nah, menarik untuk kita amati di akhir pasal 2, kalau kita lihat di ayat 17, sensus semua orang asing yang tinggal di Israel, dan mereka ditemukan berjumlah 153.600. Bayangkan, jumlah orang asing yang tinggal di sana pada masa kemakmuran ini masa pemerintahan yang penuh kemakmuran ini banyak sekali, saudara. Nah, di pasal 3, ini bicara mengenai pembangunan bait suci, bait Allah. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ini sesuatu yang menarik lagi. Ini kan menarik. Tempat ini ternyata disediakan oleh Daud. Di tempat di mana kita sebut bahwa Daud mengalami dosa ketika ia dihukum karena melakukan apa? Sensus di Israel. Nah, di sini tempatnya bait suci dibangun. Jadi kita sekarang memahami ada kaitan satu dengan yang lainnya. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Saudara, memang gak sulit untuk menemukan ini terjadi sekitar tahun 966 sebelum Masehi, karena Salomo memulai pemerintahannya sekitar tahun 970 sebelum Masehi. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Ya, panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Ini menggunakan hasta dari standar lama ya. Anda mungkin nggak pernah membayangkan seberapa besar sebenarnya bait suci Salomo. Tetapi bahkan dengan mendengarkan siaran ini saja, ya mungkin Anda akan memiliki gambaran seperti apa bentuknya. Ini panjangnya itu 27 meter. Coba dibayangkan 27 meter. Lebarnya 9 meter. Jadi bait suci ini sebenarnya nggak terlalu besar ya. Luasnya sekitar ya 243 meter persegi, atau mungkin kalau kita bulatkan hampir 250 meter persegi. Nah, serambi di bagian depan mezbah ini panjangnya 9 meter di sepanjang lebar bangunan dan tingginya 9 meter. Ini adalah tinggi yang cukup mengesankan untuk serambi pintu masuk.
9 meter. Yang melapisi bagian dalamnya dengan emas murni. Dan demikianlah kita lihat bahwa kitab suci saudara ini sedang memberikan kepada kita detail. Berbicara tentang karya seni. Berbicara tentang desain pohon palem dan juga rantai-rantai yang dibuat ya. Ornamen dengan batu permata ya. Dan juga ada balok langit-langit dan dinding. Itu semua dilapisi dengan emas. Ini bisa kita bayangkan seperti apa. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat indah saudara. Bahkan juga ada kerub yang diukir di dinding. Ia membangun tempat Maha Kudus yang panjangnya sama dengan lebar bait suci, 9 meter panjang dan 9 meter lebar. Ia melapisi bagian dalamnya dengan 21 ton emas murni. Paku-paku emas itu beratnya 600 gram. Ia juga melapisi bagian atasnya dengan emas. Saudara, kitab suci ini memberikan satu detail yang sangat baik ya terkait dengan pembangunan bait Allah, dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu memang sangat luar biasa, dan ini mengungkapkan saudara perhatian utama ketika kita membaca kitab 2 Tawarikh di bagian awal ini. Ini karya Salomo yang luar biasa, mengungkapkan sebuah pembangunan pusat ibadah, berbicara tentang persatuan umat, dan tentunya semua ini dimulai dan didasarkan kepada titah Tuhan. Dan kita akan melihat juga ada penekanan yang sama di sini. Ia membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerub-kerub itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerub yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain. Begitu pula sayap kerub yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Saudara, kerub-kerub ini berada di ruang Maha Kudus. Di bagian dalam bait suci, ini mirip dengan keadaan kalau bicara mengenai tabernakel. Ya, dalam pasal yang keempat, kita sambung ya, ini berfokus pada apa? Sarang perlengkapan bait suci. Perlengkapan ini saudara, ini disajikan dengan sangat detail dituliskan. Kita melihat ada mesbah perunggu. Kita juga memiliki bicana dari logam cor. Kita juga memiliki detail perabotan ya yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang digunakan di bait suci itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ada juga sebuah bejana yang diletakkan di atas 12 lembu jantan. Masing-masing 3 lembu jantan menghadap ke setiap arah mata angin. Dan juga terdapat 10 bejana lain. Ini diletakkan di ujung selatan dan utara. Ada 10 pelita emas. Ada 10 meja yang diletakkan di selatan dan utara. Pelataran para imam dan pelataran utama itu memiliki pintu. Ada bejana, sekop, dan mangkuk percikan. Di antara elemen-elemen lainnya, semuanya kalau kita lihat ini ditulis dengan sangat rinci di pasal 4. Ini mengungkapkan kepada kita saudara bahwa Allah benar-benar layak menerima segala kehormatan dan kemuliaan ketika ibadah dimulai, ketika pujian dipersembahkan kepadanya ya, dan bagaimana hal itu dilakukan dengan sangat sempurna, istimewa. Karena apa? Karena umat secara terbuka secara mengakui siapa Allah yang sesungguhnya yang telah memimpin mereka, yang telah menolong mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara, bagian ini juga akan diakhiri dengan penyajian karya agung Salomo, yaitu bait suci yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita melihat sekarang sedikit permulaan dari pasal 5. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Saudara, ini sesuatu yang menakjubkan. Tuhan memberikan kepada Salomo kekayaan, kemakmuran, bahkan kebijaksanaan. Dan dia kembali mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Terutama ketika dia membangun bait suci, semua ditata dengan baik, termasuk peralatan-peralatan yang dipakai, semuanya dibuat dengan luar biasa, ada emas, perak, dibuat semua. Saudara, ini karya Salomo yang luar biasa. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai pada 2 Tawarikh pasal yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita sampai pada sesi tanya jawab. Dari pengamatan dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-1 sampai dengan yang keempat, yang merupakan bagian awal
ada Salomo sebagai tokoh yang begitu penting. Dia tahu banyak tentang perdagangan internasional pada waktu itu. Pasal 1 kaya akan detail, menceritakan tentang hal ini. Apakah memang benar-benar sehebat itu? Ataukah ini pandangan manusia modern yang melihat Alkitab dan menafsirkan terlalu jauh? Memang pada zaman Salomo, Pak Oti, terkadang kita bahkan berhenti dan berpikir bahwa kita hanya memiliki kemajuan dan perkembangan saat ini. Kita merasa, ini sekarang sangat maju. Tetapi kita lihat pada zaman Salomo itu benar luar biasa. Mengapa? Karena Israel pada saat itu menjadi kekuatan besar secara regional. Dan kekuatan yang jauh lebih kecil daripada kekuatan besar yang kita miliki sepanjang sejarah. Kalau sepanjang sejarah ini kecil aja, tapi pada masa itu sangat besar. Tapi ingat, sangat mengesankan. Kita melihat semua kekayaan di sini, kita lihat ada perak dan emas, ini harganya mahal sekarang, saudara. Yang punya emas perak sekarang disimpan baik-baik karena harganya semakin naik, misalnya seperti itu. Tetapi kita lihat di dalam kitab Tawarikh ini, ternyata semua digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Dia. Dan melalui kekayaan yang ada, mereka bisa membeli kereta perang dan memiliki katakanlah pabrik begitu, tanda petik pabrik mobil zaman kuno gitu, karena ada kereta-kereta. Dan kita lihat di sini mereka membelinya dari Mesir. Dan sini menunjukkan bahwa semua ini ada di daerah yang kita sebut sebagai Asia Kecil. Ada kereta perang, ada kuda dan sebagainya. Dan ini tentunya selalu saling berkaitan, jadi ada Mesir, ada Suria dan sebagainya, mereka saling mensupport begitu. Dan ini menarik bahwa kemakmuran, ketenangan dan tidak ada perang itu menyebabkan terjadinya perkembangan yang besar, terutama perdagangan secara internasional. Dan tentunya dalam situasi ini benar-benar menguntungkan Salomo. Jadi kalau perang memang menghancurkan, akan merugikan. Tetapi dalam keadaan tenang dan damai itu selalu bisa membangun ekonomi. Terbukti pada zaman Salomo. Sehingga kita lihat ini yang disebut dengan puncak kejayaan dan kemakmuran pada masa kerajaan Israel. Sekarang dia tidak hanya tahu banyak tentang perdagangan, tetapi dia juga tahu bagaimana bergaul dengan baik bersama dengan tetangganya. Tampaknya Hiram, Raja Fenisia, juga menyembah Allah Israel. Menurut pasal yang kedua ayat yang ke-11. Nah, apakah ini benar ataukah itu hanya manuver diplomatik? Ini pertanyaan yang rumit, Pak Oti, karena kita perlu memahami apa sebenarnya yang terjadi. Nah, Hiram itu bukan satu orang Semuanya menunjukkan bahwa ini adalah nama sebuah dinasti Fenisia. Karena orang berbicara dengan Daud juga bernama Hiram. Kita mendapat kesan, ini orang ini nggak bisa mati nih. Kok selalu muncul? Kok banyak banget yang bernama Hiram? Kita melihatnya Hiram juga berbicara dengan Salomo. Ini benar-benar mengejutkan karena di sana digunakan karena Tuhan mengasihi umatnya. Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka, itu perkataan Hiram. Jadi kita mulai bertanya-tanya, jangan-jangan orang ini sudah bertobat. Karena dia mengatakan terpujilah Tuhan Allah Israel. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, Hiram dan orang Fenisia itu mereka adalah penyembah Baal. Mereka polytheis. Jadi wajar bagi mereka untuk berkata, jika ada Tuhan, aku akan menerimanya. Mereka nggak peduli Tuhan mana, dari mana, dia akan menyembahnya. Jadi dia sebenarnya nggak peduli dengan sesembahan yang mana. Jika Salomo menyukai sesembahan A, maka saya mengerti itu adalah Tuhannya. Dan saya akan mengatakan, segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Nah, di sisi lain, saudara, di kitab Tawarikh juga mengungkapkan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu sekitarnya menyadari bahwa Israel hidup karena diberkati oleh Allahnya orang Israel. Dan Allah melakukan semuanya ini bagi Israel. Jadi mereka memahami bahwa berkat dan hal-hal baik itu berasal dari alam semesta yang terkait dengan keyakinan. Nah, di sisi lain, seseorang yang membaca bisa saja berpikir, nggak mungkin Alkitab itu benar.
Nah, seorang raja kafir atau yang tidak mengenal Tuhan tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jauh lebih mungkin daripada yang Anda pikirkan. Karena apa? Raja-raja yang tidak mengenal Tuhan itu tidak memiliki begitu banyak prasangka dalam hal memuja dewa-dewi. Oleh karena itu, ini sangat masuk akal. Ini tidak berarti bahwa Hiram bertobat. Ini nggak berarti bahwa Hiram di sini hanya mencoba bersikap baik kepada Salomo. Ingat, dia menghormati dewa temannya. Karena jika ini adalah dewa temannya, maka dewa ini juga layak dihormati. Ini yang disebut dengan toleransi. Dia menghargai apa yang diyakini oleh temannya, menghormati apa yang diyakini oleh temannya. Baiklah, jadi pada dasarnya itu adalah sebuah panteon. Kita bisa mengatakan demikian. Dan bisakah kita membandingkan bait suci yang disajikan di sini dengan tabernakel dalam hal apapun? Karena ada banyak perubahan yang signifikan. Ini benar, Pak Oti. Ya, kita perlu memahami bahwa banyak dari kita berpikir bahwa bait suci itu adalah tabernakel yang diurbanisasi. Jadi apa yang kita miliki di sini? Ya, kita memiliki area yang lebih besar di halaman tabernakel yang berukuran sekitar 45 kali 22 meter. Dan kemudian tenda pertemuan yang juga disebut Ohel Moed dalam bahasa Ibrani yang lebih kecil itu berukuran sekitar 18 kali 13 meter. Nah, bait suci itu sendiri tidak begitu besar. Nah, ukuran bangunannya itu hanya 27 kali 9 meter. Tetapi merupakan mesbah yang sangat indah dan berhias ya, dan di dalamnya tingginya sekitar 13,5 meter. Dan mesbah ini juga memiliki banyak perabotan dan peralatan dengan semua detail yang kita lihat di sini. Kalau kita baca di kitab suci, jadi apa yang kita dapatkan terkait dengan hal ini? Ya, kita dapat mengatakan bahwa keduanya memiliki kehadiran Tuhan di antara umatnya. Melambangkan sesuatu yang suci, melambangkan sesuatu yang indah. Tetapi kita harus ingat ya, tabernakel itu dapat dipindahkan. Itu adalah mesbah yang dapat dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Ya, ini mengungkapkan bahwa Tuhan adalah Allah Israel, bahkan dalam semua pengembaraan mereka. Nah, sekarang bait suci ini akan menekankan apa? Sentralitas dan pentingnya ibadah di kota Yerusalem. Karena mereka sudah menetap sebagai sebuah bangsa, ada kerajaan, maka juga harus ada pusat penyembahan. Nah, sangat penting juga ya untuk menunjukkan bahwa kedua bait suci, bahkan di awal kitab Tawari ini, kita melihat Salomo. Dia mendeklarasikan satu-satunya Tuhan yang benar yang tinggal di satu tempat tertentu. Tapi dia adalah yang lebih besar dari semuanya. Dan kita tahu juga bahwa bait suci yang ada dibuat ini di kemudian hari ini akan memiliki nilai yang terbatas. Bukan hanya di satu tempat Allah berdiam. Pertama kan di sini dia diam. Tapi lama-lama semacam diingatkan lagi. Sehingga seakan-akan ya Allah itu kok dibatasi dengan tempat. Jadi Allah berdiam di antara umatnya. Allah menyatakan kemuliaannya di dalam tabernakel, di dalam bait suci sebagai unsur simbolis. Tetapi yang jelas bahwa Allah melampaui dan jauh lebih besar dari ini. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang di sekitar bangsa Israel. Itu mereka hanya bergantung pada tempat yang dianggap di sanalah mereka berdiam. Tetapi Allah yang disembah oleh umat Tuhan adalah Allah yang melampaui semuanya. Nah, seperti itu penjelasannya. Dan ini semua menakjubkan. Kuil Salomo ukurannya sebesar ini. Tapi Salomo dia mengerahkan begitu banyak orang untuk membangunnya. Melihat akhir dari bab yang kedua, kita melihat di sini ada 153.600 orang asing. Apakah ini karya Salomo atau Firaun? Kita melihat begitu banyak orang membangun kuil yang ukurannya tidak terlalu besar. Apakah itu gaya Salomo ya atau Firaun? Kita harus memeriksa dan melihat apakah itu bukan sesuatu yang bionik ya. Ini bercanda saja ya. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, yang terjadi adalah bahwa kitab suci memberitahu kita bahwa para pekerja ini tidak hanya bekerja di bait suci ya. Mereka juga mengerjakan istana yang sedang dibangun untuk Salomo yang jauh lebih besar daripada bait suci.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bait suci ini membutuhkan lebih banyak pekerjaan daripada kebanyakan bangunan. Dan bahkan ada semacam tempat penyimpanan untuk semua bahan bangunan. 4 dinding mengelilinginya. Ya, perabot dan dekorasinya sangat detail dan mereka memiliki pengrajin dan berbagai macam orang yang bekerja di mesbah ini. Nah, semua ini tentunya membutuhkan biaya yang besar dan hal lain yang patut kita perhatikan di sini bahwa mereka tidak memiliki peralatan listrik seperti saat ini. Ya, seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, dibutuhkan lebih banyak orang yang bekerja dan memang jumlahnya sangat besar karena memang pada saat itu ya berbeda dengan sekarang. Dan yang kita lihat di sini bahwa semua dikerjakannya dalam detail-detail yang luar biasa sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Tentunya ya kita harus sadari jumlah orang sebanyak yang dituliskan itu bukanlah sesuatu yang waduh kok bisa. Karena ini bicara mengenai apa? Kerajaan. Karena di sana juga ada tidak hanya bait suci yang dibangun tetapi juga kerajaan atau istana bagi Salomo. Kita bayangkan sangat banyak pekerjaan dan tentunya pada masa itu teknologi tidak semaju pada masa sekarang. Terima kasih Pak Yohanes. Dan berikut bagaimana dengan penutup dari bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 kita telah sampai di 2 Tawarikh pasal 1 sampai dengan yang keempat. Tema kita adalah sebuah karya agung Salomo. Saudara, Tuhan memberkati Salomo, memberinya hikmat, dan Salomo menunjukkan rasa syukurnya dengan membangun sebuah bait suci yang luar biasa bagi Tuhan. Dan kita belajar dalam kehidupan ini bahwa mereka yang telah diberkati, maka mereka perlu mengabdikan diri mereka kepada Tuhan dengan usaha yang lebih ekstra. Tidak hanya sekedar biasa-biasa saja, tetapi memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.